Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, teman-temanku semua. Ketemu kembali dengan saya Bunda Al. Eh, Terima kasih yang sudah mau menonton channel ini, curhat, ruang curhat warna-warni kehidupan. Karena dalam kehidupan ini memang bermacam-macam dan berwarna-warni kejadian yang kita alami ya. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang membunyikan lonceng notifikasinya, dan yang share. Terima kasih banyak. Semoga kebaikannya dikembalikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita selalu dalam rahmat kasih sayangnya, dalam lindungannya, dalam bimbingan supaya selalu berada di jalan yang lurus agar kita tidak merugi dunia dan akhiratnya. Di sini saya hanya mau cerita, namanya dalam kehidupan ini kan memang warna-warni kejadian ya, warna-warni sifat manusia, hobi manusia. Saya lagi membahas tentang banyak yang lagi membahas atau fenomena yang lagi pada senang adopsi boneka arwah. Saya pernah ditanyakan oleh salah seseorang teman bagaimana menurut saya orang yang mengadopsi boneka arwah itu gitu. Ya ini menurut saya sebagai yang berpikir positif aja ya. Kita selalu berpikir yang positif aja. Bukan dari konsep agama atau apapun ya. Karena kalau kita mau menggali ke agama ya silakan tanyakan kepada ahlinya ya. Kalau saya kan cuma hanya menceritakan apa yang udah menjadi pengalaman yang pernah saya alami dalam perjalanan hidup saya, dalam proses kehidupan saya. Jadi di sini saya kan sudah pernah berapa tahun yang lalu gitu, saya udah pernah nonton salah satu channel yang dimana dia itu memang mengadopsi boneka-boneka arwah itu gitu. Dan alasannya dikasih tahu kenapa dia mengoleksi boneka-boneka arwah itu. Ya secara ya di dalam kehidupan ini memang banyak sesuatu yang memang kayaknya di luar nalar yang kadang-kadang yang nggak terpikirkan oleh kita itu terjadi. Jadi menurut dia hanya menolong arwah-arwah yang istilahnya yang gentayangan lah, katakanlah yang begitu, yang daripada dia nanti digunakan oleh orang-orang dukun-dukun lah katanya untuk hal-hal yang melakukan sesuatu yang negatif ya, misalnya mengirim-kirim santet atau apa-apa, kan lebih baik katanya diadopsi dengan dia. Nanti dia ya istilahnya tidak disuruh melakukan hal-hal yang negatif itu arwah, dan dibantu didoakan semoga dia kembali kepada uh, Tuhannya gitulah katanya. Jadi dan si segala sesuatu tuh memang kadang-kadang saya pernah mendengar satu kisah. Itu lupa saya ya, entah yang menyampaikan tuh ustadz entah apa ya. Jadi memang katanya orang yang mati bunuh diri, ada yang bilang memang katanya arwahnya belum nyampe ke alam sana. Coba deh lihat aja nanti kalau misalnya masih ragu tanyakan aja kepada ahli-ahlinya, ustadz, ulama atau para yang mengerti lah dalam soal ini. Karena menurutnya misalnya orang ini ditakdirkan dia meninggal umur 65 tahun atau 50 ke atas lah gitu. Tiba-tiba dia bunuh diri di usia 20 lah gitu. Jadi selama dia takdir matinya dia 65 tahun, kan dia takdir meninggalnya kan 65 atau 60 ke atas lah gitu. Dia tuh tetap gentayangan katanya di bumi, belum diterima karena memang belum takdirnya dia tuh meninggal itu 60-an gitulah cerita. Itu yang saya dengar pernah. Jadi mungkin bisa jadi ada arwah-arwah yang gentayangan gitu yang mungkin diselamatkan lah sama salah satu YouTuber ini yang mungkin dia mempunyai satu kelebihan yang bisa berkomunikasi dengan para arwah. Jadi dia hanya ingin menolong gitu istilahnya arwah-arwah ini. Jadi kita lihat dari sisi positifnya aja ya, dari sisi positifnya. Dan bahkan boneka-boneka ini bukan untuk arwah-arwah ini bukan diperkerjakan untuk rezeki, untuk apa tidak. Murni hanya benar-benar ingin merawat dan menolong bagaimana mereka supaya bisa didoakan juga katanya supaya cepat kembali kepada Tuhannya, begitu salah satunya. Dan salah satunya lagi ini sebuah konten ya, ada seseorang
yang wanita bercadar sama kayak saya gini ya, yang dia yang memelihara anjing ya. Nah, karena mungkin di orang muslim kan memang anjing itu kan haram, najis, tapi kan sebenarnya haram najis kan untuk dimakan ya, jadi bukan untuk dipelihara. Nah, jadi ketika dia bikin konten tentang bersama-sama anjing yang dia adopsi, apa namanya tuh, rescue ya, yang dia rescue itu banyak juga yang protes gitu, di komenan dia tuh katakan, "Kamu apa?" Maksudnya orang berhijab apa, bercadar melakukan hal-hal seperti itu kan di luar agama. Terus dia bilang, saya yang ngejawab, "Biarkan aja, dia kan, anjing juga makhluk Allah, jadi dia kan berhak juga untuk ditolong atau dihargai," gitu. Terus diginikan, dibalas komen, "Babi kenapa nggak pelihara babi? Babi kan juga sama makhluk Allah juga," gitu. Cuman si yang punya konten ini gak dijawab, mungkin dia malas jawab atau gimana. Jadi saya jawab aja di sini, saya bantu dia lah. Kalau babi istilahnya itu kan binatang ternak, tidak berkeliaran di mana-mana. Ya kan, sama juga seperti kambing, sapi, kan dia nggak berkeliaran di mana-mana, dia ada tempat, udah ada yang ngerawatnya, karena itu adalah binatang ternak. Jadi yang dilakukan sama si wanita bercadar ini, dia mau rescue anjing-anjing untuk dia pelihara, dia kan menyelamatkan anjing-anjing yang berkeliaran. Kan memang kalau di bumi ini kan memang yang banyak berkeliaran kan anjing-anjing ya, apalagi istilahnya anjing-anjing di Indonesia yang nggak kerawat, yang makan nggak sebenarnya sampah lah, karena banyak manusia yang nggak peduli dengan mereka gitulah, para anjing-anjing itu, makanya dia rawat, maka dia kesian gitu. Nah, jadi itu saya yang bantu menjawab. Jadi kenapa dia tidak menginikan babi juga ya, karena babi bukan hewan yang berkeliaran di mana-mana, tidak seperti anjing yang berkeliaran di mana-mana dengan kondisi yang kadang-kadang dizolimi oleh kita manusia, dipukul, dilempar, di apa gitulah. Jadi itu yang diselamatkan oleh dia. Jadi dari sisi positifnya di situ, dia ingin menyelamatkan makhluk Tuhan. Ya, begitulah kira-kira saya hanya ingin sampaikan di sini. Di sini saya hanya sebagai manusia biasa yang menyampaikan, melihat semua segala sisi dari sisi yang positif. Itu aja ya, bukan dari sisi konteks agama atau apa, takut salah gitu ya kan, takut salah saya nanti. Jadi karena di dunia ini kan bermacam-macam ya, bermacam-macam hobi manusia, bermacam-macam panggilan jiwanya gitu kan. Dan ada lagi satu lagi, eh, salah satu saya lihat sendiri itu kalau tuh di TikTok ya, ada ustadz yang bilang begini, daripada melihara binatang seperti kucing katanya kan, sampai ada yang mengeluarkan biaya sampai 3 juta sebulan, lebih baik dia membantu anak yatim, dia akan mendapatkan barokahnya dunia dan akhirat, bla 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 gitulah kan. Di sini saya sebagai orang yang pernah melihat orang yang memang sangat mencintai kucing. Jadi ini konsepnya di sini nih hobi loh, hobi. Jadi kan orang tuh kan macam-macam hobinya, ada hobinya sama burung, ada hobinya sama ular, ada hobinya ya hobi. Jadi ketika orang melakukan hobi itu kan dia mendapatkan satu kebahagiaan. Jadi bukan berarti orang yang melihara kucing itu dengan dia membiayai kucingnya per bulan 3 juta dia tidak memberikan anak yatim, enggak. Dia juga pasti, ya saya yakin mereka juga ada memberi sedekah kepada anak-anak yatim. Cuman kan tidak diekspos ya. Karena mungkin mereka tahu kalau kebaikan itu cukup antara dia dengan Tuhan, tidak perlu dipublikasikan. Nah, kalau soal dengan kucing itu dipublikasikan, nah itu adalah hobinya dia, kesenangan dia gitu. Dan memang kebetulan ekonominya juga ada gitu ya, apa salahnya dia memanjakan hewan kesayangan dia, karena itu adalah kebahagiaan dia. Kan orang kan macam-macam hobinya, ada yang hobinya berkeliling-keliling, apa namanya, eee, jalan-jalan ke luar negeri atau kemana, kalau naik gunung apalah, dia hobinya itu, hobinya melihara kucing itu, jadi itu hobi. Namanya hobi ya kan, sampai orang mancing juga hobi, dia mengeluarkan uang juga nggak sedikit. Jadi bukan dia berarti dia melihara kucing, dia tidak peduli sama makhluk lainnya, saya rasa juga tidak. Jadi dari sisi positifnya, jadi biarkanlah kalau untuk orang berbuat kebaikan ya biarkan saja gitu, jangan kita protes gitu.
jangan dianggap negatif gitu. Karena mungkin ya itu dia, mungkin bukannya dia membiayai kucing dengan segitu banyak, dia nggak peduli sama anak yatim, ya kita kan nggak tahu dia juga banyak nyumbang sama anak yatim kan. Nah, dan satu lagi ada yang bilang sama orang-orang yang adopsi boneka arwah itu kan, daripada mereka adopsi boneka arwah, mendingan mereka udah adopsi anak yatim gitu, anak yatim piatu. Nah begini, kalau menurut saya juga mereka nggak mau ngambil risiko yang terlalu tinggi mungkin ya. Kalau kita mengadopsi anak yatim, itu harus siap segala-galanya. Karena kita bukan sekedar hanya memberi makan atau menyekolahkan, kita juga harus bisa memberikan segala didikan, perhatian, semuanya. Karena ya, ketika kita mengadopsi anak yatim itu nggak bisa sembarangan. Kita nggak boleh, istilahnya harus benar-benar siap jiwa dan raganya. Nah itu nggak mudah banget. Jadi mungkin dia memilih hanya untuk memberikan, membiayai, biarlah mereka menyedekahkan aja uangnya mungkin ke panti-panti asuhan. Tapi kalau untuk, mengadopsi secara langsung, untuk mungkin mereka belum siap untuk mentalnya, makanya mereka memilih, ya udah mungkin dengan boneka arwah kan mereka cuman hanya kesenangan mereka juga, nggak repot juga bikin mereka pikir ngurusnya ya. Cuman biayanya cuman hanya kasih minuman apa tuh namanya, kotak itu udah. Kalau anak yatim kan sekolahnya, belum lagi masalah didikan, ini yang paling berat itu adalah bagaimana kita bisa mendidik dia jadi anak yang benar-benar sukses gitu loh. Nah, itu tanggung jawabnya, benar-benar nggak sepele lah ya. Jadi kita lihat dari sisi positifnya aja gitu. Saya hanya mengajak teman-teman semua untuk kita berpikir segala satu kita lihat dari sisi positifnya aja. Yang penting tidak menzolimi orang lain, ya kan? Sikapnya baik, tidak mulutnya juga tidak menyakiti orang lain. Itu saya rasa udah cukup. Ya, gitu ada pembahasan kali ini. Marilah kita selalu berpikir yang positif, jangan gampang seuzon, berpikiran negatif, jangan dangkal, kita harus luas dalam memandang segala sesuatu, harus bijak, jangan hanya sesuai dengan pikiran pendek kita, kan kita nggak tahu apa yang dialami orang, apa yang dilalui orang, tidak semua dia harus katakan sama orang lain. Nah, itu aja. Marilah kita tetap berprasangka baik kepada apapun, pada siapapun. Mari kita selalu berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, dan agar kedepannya kita akan mendapatkan yang baik-baik juga. Karena sistem tabur tuai itu tadi. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like, sudah subscribe, ya sudah komen. Semoga Allah merahmati kita semua dalam rahmat kasih sayangnya. Selamat selalu, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya apapun itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.